Di part sebelumnya, tim yang dibentuk oleh detektif Gotak yang terdiri dari mantan penjahat berhasil mengungkap beberapa kasus kelas kakap yang tidak bisa diatasi oleh kepolisian biasa, mulai dari pembunuhan berantai hingga perdagangan manusia. Keberhasilan mereka mulai membentuk kesadaran dan menimbulkan rasa bahagia untuk membantu sesama. Namun seperti yang kita ketahui sebelumnya, di akhir scene kita akan diperlihatkan Ung Cheol yang tiba-tiba diculik oleh seseorang yang tidak diketahui apa maksud dan tujuannya. Dan dari sinilah part 2 dimulai. Ung Cheol lalu dibawa paksa oleh sekelompok orang. Akhirnya Ung Cheol dilepaskan dan bertemu dengan seseorang yang sangat ia kenal dan tidak lain adalah kakaknya sendiri. Tidak diperlihatkan dengan jelas apa tujuan kakaknya membawanya ke sana. Namun inti dari pembicaraan mereka adalah menyuruh Ung Cheol untuk membunuh rekan satu timnya yaitu Jongmun dalam jangka waktu 2 minggu. Akhirnya ia kembali ke tim tanpa memberitahukan masalahnya kepada siapapun. Penyelidikan pun terus berlanjut. Kasus perdagangan manusia sebelumnya yang berhasil mereka ungkap ternyata hanyalah bagian kecil dari sindikat utama yang menjalankan bisnis tersebut. Rencana mereka selanjutnya adalah menangkap semua yang terlibat dalam bisnis organ manusia ini secara bersamaan untuk menelusuri siapakah pelaku utama yang menjalankan bisnis tersebut dari balik layar. Dan setelah berhasil menangkap oknum-oknum bawahannya, mereka mendapatkan nama seorang wanita bernama Gyu-sun yang menjadi bos utama dari sindikat penjualan organ manusia tersebut. Identitasnya sudah lama diketahui kepolisian, namun hingga saat ini tidak ada yang mampu untuk menangkapnya karena susahnya mencari barang bukti dan adanya oknum polisi yang bekerja sama dengannya. Dan setelah itu, kita pun diperkenalkan dengan sosok Gyu-sun atau biasa dipanggil dengan Nyonya Huang. Bukan pertama kalinya ia menjalankan bisnisnya tersebut, walaupun sempat di penjara, namun ia berhasil keluar dan kembali melanjutkannya. Bisa dibilang, ia adalah orang nomor 1 dalam bisnis jual beli organ manusia yang dilakukan secara ilegal di pasar gelap. Tidak hanya dari pengepul-pengepul kecil, ia juga biasa menjebak korbannya dengan hutang dan bunga yang sangat tinggi, sehingga korbannya tidak bisa membayar dan terpaksa mendonorkan organnya. Sementara itu, Detektif Gotak dan Inspektur Ryu beserta rekannya sedang menuju ke kediaman Nyonya Huang. Mereka bertujuan untuk menjebaknya dan mencari barang bukti sebelum dilakukan penangkapan. Langkah yang mereka ambil harus lebih berhati-hati, mengingat di dalam markasnya ada lebih dari 100 anggota. Oleh karena itu, mereka juga menyiapkan tim SWAT dan menyuruh Inspektur Ryu untuk berjaga di luar agar bisa memanggil bantuan jika terjadi sesuatu. Rencana pun berjalan dengan lancar. Mereka mengaku sebagai salah satu dari oknum polisi yang berniat untuk meminta uang ke Nyonya Huang sebagai imbalan tutup mulut. Namun itu semua sayangnya hanyalah anggapan mereka saja, karena Nyonya Huang sudah mengetahui rencana mereka sejak awal, yang berarti ada oknum pengkhianat kepolisian yang ada di antara mereka, dan orang itu adalah rekan dari Inspektur Ryu. Kini mereka yang sudah terpisah tidak ada jalan lain selain mencari jalan keluar dan meminta bantuan. Mengingat anak buah Nyonya Huang sangatlah banyak. Tak lama setelah itu, tim SWAT pun datang. Namun bukannya membantu detektif Gotak, tetapi ternyata mereka juga pengkhianat yang berada di pihak Nyonya Huang. Sebagai langkahnya untuk menangkap para penyusup, Nyonya Huang memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap tim detektif Gotak dan membawa mereka kepadanya dalam keadaan hidup ataupun mati. Ia juga menjanjikan kenaikan jabatan serta hadiah yang cukup besar bagi siapapun yang berhasil melakukannya. Hal itu membuat detektif Gotak dan yang lainnya semakin kesulitan untuk bisa keluar karena semakin banyak musuh yang harus mereka lawan. Ung Cheol dan Jongmun sempat kesulitan untuk menghadapi beberapa musuh di sana yang membawa senjata tajam. Alhasil Jongmun pun terkena luka tusukan di pinggang, tetapi beruntungnya masih bisa diselamatkan oleh Ung Cheol. Setelah istirahat sejenak di ruang mayat, Ung Cheol berniat untuk mencari Taesu dan juga Gotak. Tetapi sialnya, SWAT yang berkhianat berhasil menemukan lokasi persembunyian dari Jongmun.
Sempat Tung Cheol ingin membiarkan Jongmun terbunuh karena mengingat perintah kakaknya yang menyuruhnya untuk membunuhnya. Tetapi hal itu ia batalkan dan lebih memilih untuk menyelamatkannya karena sebelumnya ia juga pernah diselamatkan oleh Jongmun. Tak lama setelah itu, Taisho pun datang untuk membantu bersama juga dengan detektif Gotak. Setelah berhasil mengalahkan SWAT yang berkhianat, mereka menyusun rencana untuk keluar dari sana. Tentu mengalahkan musuh satu persatu dengan jumlah mereka yang hanya 4 orang saja adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karena itu, mereka berniat untuk menuju ke ruangan utama dan menangkap Nyonya Huang untuk dijadikan sandera agar bisa keluar. Sementara itu, Inspektur Ryu yang sedang disekap oleh rekannya yang berkhianat akhirnya berhasil bebas dan menghubungi komisaris untuk segera mengirimkan bantuan karena tim detektif Gotak sedang dalam bahaya. Kembali ke dalam markas, di sana ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Di sini Nyonya Huang tidak takut sama sekali meskipun diancam dan menyuruh anak buahnya agar tetap untuk melawan walaupun nyawanya dipertaruhkan. Terpaksa mereka pun harus menghadapi semua musuh yang ada di sana hanya dengan 4 orang saja. Hingga pada akhirnya bantuan dari kepolisian pun datang yang dipimpin langsung oleh Komisaris 6. Dia pun menangkap semuanya, termasuk oknum-oknum yang telah berkhianat. Setelah berhasil menyelesaikan kasus yang cukup besar, hal itu membuat Jaksa Oh yang merupakan senior dalam divisi kejahatan khusus menjadi tertarik dan ingin bekerja sama dengannya. Namun Komisaris 6 tidak bisa memutuskan hal itu karena semua sudah diserahkan kepada detektif Gotak sebagai ketua tim. Beberapa hari setelah itu, terjadi kasus pembunuhan massal yang memakan banyak korban jiwa. Mau tidak mau mereka harus menangani kasus tersebut karena kepolisian menyerahkannya kepada unit kejahatan khusus. Tidak seperti sebelumnya, namun kali ini dugaan dari kepolisian adalah pembunuhan secara acak, di mana pelaku melakukannya tanpa motif dan hanya untuk bersenang-senang. Namun dari pandangan Taisho yang merupakan mantan pembunuh bayaran, tidaklah demikian. Setelah menganalisa jeda tembakannya dari beberapa sumber saksi mata, mereka menyimpulkan bahwa di antara banyak korban, sepertinya ada beberapa orang yang menjadi target utamanya dan membunuh orang lainnya hanya sebagai pengecoh agar tujuannya tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui dari mana pelaku mendapatkan senjatanya, Taisho mendatangi salah satu teman lamanya yang bekerja di tempat pelatihan menembak. Di sana ia meminta bantuan untuk mencari tempat latihan mana yang akhir-akhir ini kehilangan senjatanya, dikarenakan jika menggunakan senjata pribadi, pasti akan mudah dilacak oleh polisi. Jadi dugaannya, sepertinya pelaku menggunakan senjata yang tidak terdaftar di tempat latihan menembak. Sementara itu Jongmun dan detektif Gotak menganalisa dari identitas korban dan menemukan beberapa kesamaan, yaitu mereka sama-sama karyawan dari Samjin Elektronik yang salah satunya adalah HRD di sana. Tidak hanya itu, cara pelaku untuk memastikan pembunuhannya berhasil selalu sama, yaitu dengan cara membunuh orang terdekat atau pasangannya terlebih dahulu. Baru setelah korban lengah, pelaku dapat memastikan tembakannya mengenai target. Tak lama kemudian, Inspektur Ryu pun memberikan kabar bahwa ia berhasil menemukan mobil yang sempat digunakan oleh pelaku. Lalu dia mengirim Ung Cheol untuk mengikutinya. Namun setelah berhasil menghentikan mobil tersebut dan memeriksanya, dia tidak menemukan satu barang bukti pun yang ternyata itu hanyalah taksi biasa. Tak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata itu adalah pelaku yang sedang ia cari. Tanpa pikir panjang, Ung Cheol pun berniat untuk mengejarnya.
Namun sayangnya, kakaknya tiba-tiba muncul dan membawanya secara paksa. Tentu kehadiran kakaknya itu tidak lain adalah untuk menagih permintaannya untuk membunuh Jongmun yang belum ia penuhi dalam waktu 2 minggu terakhir. Dan sesuai konsekuensinya, maka dirinya akan dibunuh karena tidak sanggup untuk melakukannya. Namun di sini Ung Cheol tidak melawan dan hanya meminta izin untuk menelpon rekannya yaitu Tae-soo karena ada petunjuk yang harus ia sampaikan agar bisa menangkap pelaku dalam kasus yang sedang ia tangani. Setelah mendapatkan izin, Ung Cheol pun memberitahukan beberapa perkataan dari pelaku sebelum dia membunuh korban, yang mana mungkin itu akan berguna, dan dia memintanya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut sebelum akhirnya ia menutup telepon. Tae-soo yang mendengar perkataan Ung Cheol, dia merasa ada yang tidak beres. Namun untuk sekarang, ia lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah mendatangi kembali temannya, kali ini ia berhasil mendapatkan alamat tempat latihan menembak yang kehilangan senjata mereka dalam 2 minggu terakhir. Namun, saat ia berniat kembali ke markas, tiba-tiba ada orang yang menghadangnya dan meminta Tae-soo untuk membunuh Jongmun dengan imbalan yang sangat besar. Tentu tawaran itu ia tolak dan menimbulkan perkelahian di antara mereka yang kemudian berakhir di kantor polisi. 어떻게 된 거냐? 어디 떠도 뭉쳐리. Setelah mendapatkan alamat tersebut, detektif Gotak dan Jongmun langsung pergi menuju ke tempat latihan menembak dan berhasil mendapatkan identitas dari 2 pelaku yang dicurigai mencuri senjata. Salah satunya adalah Gochang, dia tidak berpengalaman dalam menembak, dan yang satu lagi bernama Mungmin, orang yang ahli dalam menembak. Setelah mendatangi Gochang dan menangkapnya, ternyata ia hanya dipaksa oleh Mungmin untuk membantunya mendapatkan akses senjata. Dari interogasi tersebut, diketahui bahwa target dari Mungmin adalah orang-orang dari perusahaan Samjing Electronic. Tetapi sayangnya, saat detektif Gotak tiba di rumah Mungmin, di sana hanya ada beberapa peluru racikan karena kemungkinan sekarang dia sedang berada di suatu tempat bersiap untuk membunuh target selanjutnya. Berbekal informasi yang berhasil dikumpulkan, detektif Gotak memanfaatkan salah satu direktur Samjin Electronic yang terlibat kasus penggelapan dana untuk dijadikan sebagai pancingan agar Mungmin menunjukkan dirinya. Tentu dengan terpaksa, direktur tersebut menurutinya dengan harapan kasusnya dapat disembunyikan. Akhirnya Mungmin pun berhasil ditangkap beserta dengan direktur dari Samjing Electronic atas kasus penggelapan dana yang ia lakukan selama ini. Pada akhirnya, kasus pun selesai dan mereka kembali dengan tenang tanpa adanya satupun yang mengetahui bahwa Ung Cheol sedang dalam bahaya. Di markas Do Hwang yang merupakan bos mafia yang memberikan kesempatan sekali lagi untuk Ung Cheol agar membunuh Jongmun rekannya. Namun Ung Cheol tetap menolak dan sudah siap menerima konsekuensinya. Ung Cheol hanya ingin hidup tenang tanpa adanya bayangan orang-orang yang telah ia bunuh. Dan itulah alasan mengapa ia ingin berhenti dan tidak terlibat lagi di dunia gangster. Mendengar jawaban adiknya tersebut, Do Hwang pun pergi membawanya ke suatu tempat. Sementara itu, Inspektur Ryu dan Detektif Gotak mulai khawatir dengan Ung Cheol yang menghilang dan tidak memberikan kabar apapun. Bersama dengan yang lainnya, mereka pun pergi mengikuti arah dari pergerakan GPS Ung Cheol. Waktu mereka tidaklah banyak karena Do Hwang dan anak buahnya mulai mengubur Ung Cheol hidup-hidup dan akan meninggalkannya di sana. Tetapi untungnya, itu hanyalah tipuan dari kakaknya semata. Karena pada akhirnya, ia dibiarkan pergi, tetapi dengan syarat tidak boleh menemuinya lagi. Belum selesai bicara, tiba-tiba Do Hwang ditabrak oleh orang yang tidak ia kenal dan memukulinya. Setelah itu, dia disekap dan dimasukkan ke bagasi. Keributan tersebut sempat didengar oleh Ung Cheol dan membuatnya khawatir dengan keadaan kakaknya. Bertepatan dengan kedatangan teman-temannya dan detektif Gotak, ia pun meminta tolong agar mereka mau membantunya untuk menyelamatkan kakaknya yang kemungkinan sedang diculik oleh seseorang. Jika dianalisa kembali dari perkataan Do Hwang saat ditelepon, sepertinya yang menculiknya tidak lain adalah orang dalam atau anggotanya sendiri yang mencoba untuk melakukan kudeta.
Wilayah kekuasaan Dowang dibagi menjadi 10 dengan satu orang wakilnya di setiap wilayah. Oleh karena itu, mencarinya secara terang-terangan akan menimbulkan kekacauan, bahkan perang jika sampai mereka tahu bahwa Dowang sedang diculik. Sebagai langkah paling aman, menurut detektif Gotak adalah tetap merahasiakannya dan mengadakan pertemuan palsu atas nama Dowang yang pasti akan dihadiri oleh semua wakilnya. Pada saat itulah kesempatan untuk mengamati sikap dan perilaku mereka saat mendengar informasi bahwa pajak semua wilayah akan dinaikkan. Tentu orang yang tidak tahu pasti akan marah dan responsif dengan informasi tersebut. Namun, bagi pelaku di balik penculikan Dowang pasti cenderung tenang karena tahu bahwa itu adalah informasi yang palsu. Disitulah Ung Cheol mencurigai seseorang bernama Somun sebagai pelakunya. Selain dari sikapnya yang mencurigakan, ketidakhadiran tangan kanannya juga memperkuat kemungkinan tersebut. Dengan segera, rekan-rekannya mengikuti mobil dari Somun sampai ke markas dan menyadap semua telepon miliknya. Dalam pembicaraannya yang menyuruh Dong-sik yang merupakan tangan kanannya untuk membawa bos Dowang ke suatu tempat yang sudah ia janjikan. Dari percakapan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa Somunlah dalang dibalik pengkhianatan tersebut. Detektif Gotak dan Inspektur Ryu akan pergi ke markas Somun dan menahannya di sana. Sementara yang lainnya akan pergi ke tempat pertemuan untuk menghabisi anak buahnya serta menyelamatkan bos Dowang. Tentu detektif Gotak tidak akan bertindak ceroboh dengan hanya pergi berdua saja, karena ia sudah menyiapkan orang-orang bantuan dari Jaksa Oh yang turut serta untuk membantunya. Begitupun dengan Ung Cheol dan yang lainnya yang juga telah berhasil menghabisi seluruh anak buah dari Dong-sik yang ada di tempat pertemuan. Mengetahui semua rencana telah gagal, Dong-sik berniat untuk mengubur bos Dongwang dan kabur ke luar negeri untuk meninggalkan jejaknya. Tetapi ponsel yang terselip di bagasi Dowang disekap, membuatnya dapat menghubungi kepolisian, sehingga Inspektur Ryu dapat berkomunikasi dengannya. Setelah berhasil mengikuti GPS handphonenya, Inspektur Ryu menyuruhnya untuk memberikan tanda agar dapat mengetahui di mobil mana ia sedang berada. Dong-sik yang akhirnya menyadari kalau mereka sedang diikuti, langsung membantingkan kemudi yang membuat kerusuhan lalu lintas dan berhasil menjebak detektif Gotak dan yang lainnya di tengah kemacetan. Tidak menyerah sampai di situ, Jong-mun mengambil inisiatif untuk mengejarnya menggunakan motor dan berhasil mendesak mereka hingga menabrak pembatas jalan. Tetapi sayangnya, perbuatan dari Jong-mun malah mendapatkan balasan buruk dari bos Dowang. Dia berniat untuk membunuhnya, walaupun pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Ung Cheol. Setelah kejadian itu, Jong-mun mengetahui kalau selama ini Ung Cheol ternyata disuruh untuk membunuhnya, namun menolak perintah tersebut. Hal itu tentu membuatnya penasaran dengan siapa seseorang yang menginginkan kematiannya. Karena tidak hanya Ung Cheol saja, bahkan Tae-soo pun beberapa kali mendapatkan tawaran dengan nilai fantastis hanya untuk bisa membunuh Jong-mun.